Bapak Ibu, sebentar kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah telah Dia berikan bagi saudara dan saya. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk minggu pertama bulan Desember 2021 ini. Kami ingin menikmati suasana Natal sepanjang bulan ini. Bahkan selamanya Tuhan, kami ingin menikmati bagaimana Engkau telah hadir menjadi wujud daripada cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, berfirman-Lah. Kami sangat membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Tuhan kita
dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena itu kita pun juga tetap dapat mengalami hal-hal yang hebat. Amin. Sebab Tuhan ada bersama kita. Amin. Mari saat ini kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai 13 saya bacakan bagi kita semua. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Tema firman Tuhan saat ini, Tuhan sering menjawab doa kita dengan cara yang tidak terduga. Tuhan kita sangat kreatif, membuat kita kagum. Dia menjawab doa kita dengan cara-cara yang tidak pernah tidak kita perhitungkan. Bisa saja orang berkata kita sudah kena celaka, itu hukuman. Tetapi ternyata saudara, karena kita berdoa dan kita tak setia kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan lihat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah proses Allah untuk menjawab doa kita dan mewujudkan cita-cita kita. Amin. Itu yang kita lihat di dalam pengalaman Paulus. Paulus sudah melanglang buana kemana-mana untuk memberitakan Injil. Dan di mana dia memberitakan Injil selalu ada kegerakan rohani. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak sekali orang di mana dia pergi. Karena itu saudara, ketika dia dengar bahwa di pusat pemerintahan saat itu, ibu kota pemerintahan, sudah terjadi juga kegerakan rohani, sudah banyak orang yang percaya, maka ia punya kerinduan sebagai seorang penginjil, rasul yang luar biasa, punya kerinduan untuk boleh hadir di sana, karena dia tahu kalau di ibu kota boleh dia memberkati dan boleh Injil terus disebarluaskan, maka pengaruhnya luar biasa. Karena apa yang terjadi di Jakarta itu sangat berpengaruh ke seluruh Indonesia. Ibu kota, pusat daripada segalanya. Nah itu sebabnya saudara, dia mengerti itu, maka ia sangat rindu untuk hadir dan datang ke kota Roma pada saat itu. Nah dia katakan, dia berdoa dalam ayat yang ke-12 ke-10 dikatakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Lihat saudara kata-katanya, bahwa aku akhirnya beroleh kesempatan. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku mau supaya kamu tahu bahwa aku telah sering kali berniat untuk datang kepadamu, tetapi apa? Hingga kini selalu aku terhalang. Hingga kitab Roma ini ditulis, saudara, dan dikirim kepada
jemaat yang ada di Roma, Paulus belum juga terkabul niatnya untuk datang ke Roma. Tetapi saudara, dengan cara Tuhan, sehingga sekitar tahun 60-62 saudara, akhirnya Paulus juga sampai di kota Roma. Dengan apa? Dia pergi ke sana sebagai seorang tawanan, seorang yang sedang ada di bawah pengawalan para pengawal, oleh karena dia sebagai seorang tertuduh, dia sebagai seorang tawanan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berangkat ke sana dikawal, dan dia naik kapal bersama dengan prajurit-prajurit sebagai seorang terdakwa, karena dianggap sebagai penista agama di kota Yerusalem. Dan dia ingin dibunuh di sana, yang diperlakukan dengan ketidakadilan, sehingga Paulus naik banding ke Roma. Dia katakan, aku tidak mau lagi diadili di Yerusalem, aku naik banding ke Kaisar, ke Roma. Dan dibawalah dia di sana ke sana dengan pengawalan yang ketat. Saudara, dia masuk dalam penjara. Tetapi yang kita lihat di situ, itulah cara Tuhan untuk menjawab doa daripada Paulus. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama, bagaimana Tuhan menjawab doa itu dengan cara yang sangat tak pernah terduga, dengan cara yang ajaib, yang membuat kita kagum akan Tuhan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan seluruh orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, perhatikan ayat 14, kehadiran Paulus, bahkan ketika Paulus dalam penjara, di penjara di Roma, dia katakan begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemencaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Tadi tegas dikatakan di dalam doa Paulus, kerinduan Paulus supaya ia dapat memberikan karunia rohani, sehingga jemaat yang ada di Roma semakin sungguh-sungguh, semakin berani untuk dapat memberitakan Injil. Harapannya pergi ke sana sebagai seorang penginjil, tapi ternyata dia pergi ke Roma sebagai apa? Seorang tawanan. Wah. Namun tujuannya terwujud. Seandainya dia datang sebagai seorang penginjil, maka tidak mudah dia masuk ke istana, tidak mudah dia berbicara kepada pembesar-pembesar. Tapi Allah punya cara untuk dapat mewujudkan doa kita. Dia dibawa ke sana sebagai seorang penjara, sebagai seorang tawanan, dan apa yang terjadi saudara, dia dikawal oleh prajurit, dan kemudian dia dapat bertemu dengan pejabat-pejabat. Apalagi ketika dia diperhadapkan di pengadilan, dia berbicara dengan lantang. Maka banyak orang mendengarkan, dikatakan, sudah semua orang tahu bahwa semua orang tahu di istana bahwa aku dipenjarakan karena Injil. Nama Yesus sudah diperdengarkan, dan yang luar biasanya lagi, ternyata jemaat, yaitu orang-orang yang percaya, semakin berani berbicara tentang nama Yesus, dan mereka tidak takut. Haleluya. Saya ingin tekankan hari ini supaya jangan cepat-cepat kita kecewa ketika Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tidak pernah terpahami kita. Paulus harapkan dia pergi ke Roma sebagai seorang penginjil,
tetapi Tuhan bawa ke Roma sebagai seorang apa? Tawanan. Namun ternyata buah, hasil, dampak yang dikerjakan yang dibuat oleh Tuhan menjadi seorang tawanan jauh lebih dahsyat. Karena itu harus kita pegang dan percayai dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan. Jalanmu bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancangan. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya jalanku dari jalanmu. Sejauh langit dari bumi, jauhnya pikiranmu dari pikiranmu. Wah saudara, ini yang kita lihat, bahwa cara Tuhan untuk menjawab doa kita seringkali dengan cara yang tidak pernah terduga. Oleh sebab itu, belajar dari sini saudara, maka yang pertama yang ingin saya tekankan kepada kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita harus percaya dengan segenap hati kita bahwa setiap doa-doa kita pasti dijawab Tuhan dengan cara Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima berbunyi begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Perhatikan, kita harus percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita, bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang membuat kita capek apa? Mulai akal budi kita, pikiran kita mau mengendalikan kita. Yang harus mengendalikan kita ialah haruslah pikiran dan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Nya yang jadi. Yang membuat kita begitu capek ketika kita sesuatu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita menjadi marah. Ada orang yang bertemu dengan kita, lalu kemudian selaku sikapnya, tindakannya, perkataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu apa? Marah. Sesuatu yang terjadi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita harapkan, lalu kita kecewa. Tetapi kalau kita belajar di sini, Paulus tidak menjadi kecewa, tapi Paulus mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan. Ketika dia seperti untuk menghantarkan atau mengirimkan bantuan daripada jemaat-jemaat di luar Yerusalem kepada jemaat yang ada di Yerusalem, lalu kemudian setelah sampai di sana dia dituduh, kau telah menajiskan bait Allah, karena engkau telah membawa orang-orang kafir non-Yahudi masuk ke dalam bait suci. Kau juga sudah melakukan penistaan agama, mengutuki Tuhan dan sebagainya. Dan dia saudara mengalami aniaya di demo pada saat itu, dan bahkan ada usaha untuk membunuhnya. Namun saat itu Paulus tidak kecewa. Dia tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Hari-hari ini banyak hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita, khususnya saudara, keadaan sekarang. Dunia sudah semakin tua. Bencana alam ada di mana? Kalau dulu yang kita tahu bahwa air mengalir dari darat ke laut. Tapi sekarang sudah terbalik saudara, bahwa air mengalir dari laut ke darat sehingga terjadi rob. Ya, itu baru kita dengar rob. Ketika saya baru datang ke Jakarta nggak pernah dengar rob saudara. Ya, setelah sekarang ini 10 tahun terakhir ini kita dengar rob. Kemarin juga terjadi rob saudara di daerah pesisir DKI saudara, ya, dan teman-teman pada kirim. Lalu kemudian terjadi juga hari ini kemarin kita dengar
terjadi letusan ya, Gunung Semeru, saudara. Saudara, itu akan membuat segala-galanya menjadi berubah. Memang langit dan bumi ini yang kita diami sekarang itu tidak terjadi evolusi, tapi devolusi. Kalau evolusi itu dari yang sederhana semakin disempurnakan, tetapi devolusi itu dari yang baik semakin menurun, semakin rusak. Yang terjadi bagi bumi dan langit kita ini bukan semakin baik, tetapi apa? Semakin rusak. Bahwa dulu Kalimantan sangat kaya dengan hutannya dan jarang terjadi banjir. Sekarang hampir semua Kalimantan, beberapa kecamatan provinsi banjir, saudara. Karena apa? Terjadi devolusi, terjadi kerusakan, saudara. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengandalkan pikiran kita? Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kita akan capek dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa tersenyum. Padahal Tuhan mau agar kita tetap tersenyum. Amin. Ada sukacita. Kami baru selesai membaca kitab pengkhotbah, saudara. Karena kita setiap pagi baca kitab Alkitab, saudara. Ya, lalu kemudian sampai kepada kitab pengkhotbah, saya temukan kitab pengkhotbah dikatakan begini, bahwa yang terpenting bagi anak manusia adalah bersukacita di dalam pekerjaannya, dalam pengharapannya. Itu yang terpenting agar bisa, dan itulah anugerah Tuhan. Tapi untuk bisa menikmati sukacita dan kegembiraan, itu juga anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa menikmati apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu kita pahami, saudara. Kita harus belajar menata hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga hati kita tetap bersukacita di dunia ini dalam usia yang pendek. Usia yang pendek nggak terasa. Ibu semua tukang bilang begini, nggak terasa ya, sudah bulan Desember. Ya toh, rasanya baru kemarin. Hari-hari ini terasa semakin cepat berlalu, sudah. Semakin cepat berlalu. Kadang-kadang kalau saya lihat seperti Stephen, saya ingat masih kecil, saya pikir kadang-kadang masih anak-anak. Ya, bahkan seringkali mamanya juga masih memperlakukan seperti anak. Gak boleh begini, gak boleh begini, kan begitu. Padahal sekarang sudah dewasa, saudara. Bahkan anak kami yang pertama sudah punya anak lagi, saudara. Ya. Nah ini, saudara, kadang-kadang kita nggak sangka, saudara. Ya. Kita tidak terasa, saudara. Waktu-waktu ini begitu cepat berlalu. Maka oleh karena itu, mari kita nikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita tetap tersenyum. Senyum kiri, senyum kanan. Haleluya. Ada sukacita, bagaimana caranya? Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Jangan bersandar kepada pikiran sendiri, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa kita seringkali dengan cara yang tidak pernah terduga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Amin. Tidak ada doa yang berlalu begitu saja. Ketika kita datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menjawab doa kita karena Ia tidak dapat mengingkari janjinya. Dia berkata, Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka kamu akan menerima. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, kamu akan mendapat. Ada jaminan Tuhan bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Itu sebabnya yang diharapkan oleh Tuhan, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Tidak ada doa yang sia-sia. Hanya sekali lagi kita ketika dibawa seperti yang dipikirkan oleh Tuhan, mulai kita protes sama Tuhan untuk bisa membangun gedung yang sangat bagus, maka harus dirobohkan dulu gedung yang lama. Dulu ketika Senen terbakar, kita lihat waduh hancur-hancuran. Kemarin kami beberapa hari yang lalu kami ke sana, kami lihat udah lama tidak pergi ke Senen, saudara. Kita lihat ternyata sudah ada gedung yang menjulang tinggi. Kita udah bingung mau masuk kemana ini, kan begitu kan. Nah saudara, itu dimulai dari apa?
dimulai dalam sebuah penghancuran yang lama. Kadang-kadang masih ada rumah yang bagus kita lihat telah dihancurkan. Kita protes, loh kenapa kok bagus rumah seperti itu dihancurkan? Bagi kita yang tidak mengerti, aduh sayang, masih mahal kan harganya itu. Tapi bagi mereka yang punya rencana, bagi arsitek dan yang pemilik rumah itu, yang punya visi, dia katakan bahwa aku hancurkan yang lama ini untuk dapat menciptakan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik. Amin. Kita seringkali seperti orang bodoh, saudara. Ketika Tuhan membawa kita kepada suasana yang tidak seperti yang kita inginkan, kita mulai protes, katakan, kenapa Tuhan? Kan harusnya begini, mau begini, kenapa? Padahal surat Tuhan bilang, aku sedang menjawab doamu untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau Paulus protes, Tuhan aku mau pergi ke kota Roma, bukan sebagai seorang tawanan, tapi sebagai seorang penginjil, maka Paulus hanya ada dalam penyesalan dan kemarahan. Tapi karena Paulus, dia tahu bahwa Tuhan yang dahsyat, dia katakan, aku tahu engkau sedang merancangkan yang terbaik bagiku. Sehingga ketika dia sebagai seorang tawanan ada dalam penjara, dia tetap berkarya dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Lalu dia bersyukur kepada Tuhan, dia katakan, dahsyat Tuhan itu, bahwa aku di penjara supaya Injil dapat diperdengarkan di istana, sehingga seluruh istana tahu siapa Yesus itu. Dan Tuhan dahsyat menjawab doaku. Lewat pemenjaraanku masuk di kota Rom, maka orang-orang yang percaya semakin dikuatkan dan mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Jangan sering-sering protes Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Tetapi belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Karena sungguh ketika kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dahsyat luar biasa, tak terselami jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya tema kita 1 tahun ke depan nanti adalah kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Saya percaya tema ini akan menjadi wujudkan nyata di dalam gereja kita, bahwa kasih Kristus membuat segala-galanya baik. Ya, Dia sudah datang berkorban bagi kita untuk membuat segala-galanya baik. Banyak hal dalam 2 tahun ini bagi kita itu sepertinya begitu kacau, baik ekonomi, baik sosial. Ada yang bertanya kepada saya kemarin, udah mulai arisan belum? Belum. Ada lagi kami dulu, saudara, satu opung itu ya sudah kumpulkan uang hampir 100 juta selaku buat pesta Bonatal. Sampai kemarin, sampai hari ini juga belum terlaksana. Sudah kita bayar juga, saudara. Lalu ketuanya tanya sama saya kemarin, gimana nih kira-kira ya, bagaimana kita untuk bisa melaksanakan tanggung jawab kepada warga? Saya bilang, ya sudah, kumpulkan saja putusan perwakilan supaya dilaksanakan, saudara. Tapi di mana kok kita laksanakan? Gedung juga nggak ada yang siap untuk melaksanakan seperti itu, saudara. Tetapi kita percaya lewat doa kita, Tuhan dengan kasih-Nya menjadikan segala-galanya baik. Amin. Luar biasa tadi, saudara. Dian Parsauran yang dulu sudah mau mati, tapi itulah awal mujizat di gereja kita, saudara. Ya, udah mau mati, lalu kemudian waktu itu belum ada BPJS, uang juga sulit, lalu dibawa Dian Parsauran ini, saudara, untuk didoakan. Dulu kita masih di Kayu Putih 9D, saudara. Lalu kemudian mau didoakan, kemudian kami ngobrol-ngobrol. Sementara kami ngobrol-ngobrol, Tuhan sebelum didoakan, Tuhan sudah sembuhkan, saudara. Anak ini langsung jalan-jalan dan tidak jadi bawa ke rumah sakit. Sekarang sudah punya istri. Kita doakan tahun ini punya anak, saudara. Amin. Dan nanti dia datang ya ke Jakarta. Wah,
Ini pergumulan. Kalau ditanya kepada Ibu Simatupang bagaimana perjalanannya, itu betul-betul seperti firman Tuhan yang disampaikan. Cara Tuhan untuk menjawab doa kita itu dengan cara yang tidak pernah terpahami. Tetapi yang pasti apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Karena itu Tuhan mau kita tidak jemu-jemu berdoa. Amin. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama dikatakan begini. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Ya, perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim dan seorang janda yang miskin. Yesus membuat perumpamaan dengan menegaskan supaya kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa itu semua orang bisa lakukan. Semua bisa berdoa. Baik orang jahat maupun juga orang yang gak pernah ke gereja. Tetapi mereka berdoa hanya di saat mereka sedang mungkin mengalami kesesakan. Dulu saudara, ketika terjadi kebakaran di sini, kami masih tinggal di sini, saudara. Lalu orang-orang yang pernah ke gereja, bahkan orang-orang yang sering hatinya sirik, saudara, dia berdoa, Tuhan tolong datangkan hujan. Saudara berdoa, ya. Tetapi Tuhan mau bukan kita hanya berdoa, tapi yang kita katakan dengan selalu berdoa, dengan tidak jemu-jemu. Harapan saya, jemaat GBDK adalah orang yang tahu doa itu tidak sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia, maka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, selalu. Dan itu dapat kita lakukan dengan iman karena kita tahu Allah kita akan menjawab doa kita. Bahkan Dia sanggup menjawab doa kita lebih besar daripada apa yang kita doa dan diharapkan. Saudara, itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, kalau kita tahu Allah menjawab doa kita dengan cara yang tidak terduga, maka yang ketiga, kita harus tetap memiliki pengharapan sekalipun tidak ada tanda-tanda lahiriah untuk mendapatkan pengharapan itu. Sekali lagi, kita tidak boleh berhenti berharap sekalipun secara lahiriah itu tidak mungkin lagi. Kita harus tak berharap. Karena apa? Karena kadang-kala Tuhan buat sampai seolah-olah tidak ada harapan. Supaya apa? Supaya kita boleh kagum akan Tuhan. Sebab tujuan Tuhan menjawab doa kita bukan semata-mata supaya kita nikmati, kita bersenang, tidak. Tujuan Tuhan menjawab doa kita supaya kita kagum akan Tuhan. Kita semakin bersyukur akan Tuhan dan kita semakin menceritakan kebesaran dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Amin. Itu tujuan Tuhan. Jadi bukan supaya saya senang, supaya saya menikmati. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, ternyata kita tidak semakin kagum akan Tuhan, tidak semakin mencintai Tuhan, berarti gagal. Kalau kita betul-betul sudah diberkati Tuhan, kita akan semakin kagum akan Tuhan karena Tuhan menjawab doa kita. Amin. Nah, ini saudara yang harus kita miliki. Jadi karena itu jangan berhenti berharap. Karena seringkali Tuhan izinkan seolah-olah tidak ada harapan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu bahwa Tuhan yang menjawab doa kita. Itu yang dialami oleh Abraham. Dalam Roma pasal 4 ayat ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian pada nanti keturunan. Lebih mudah bagi Tuhan sebenarnya. Dan menurut akal kita, ketika Abraham masih berumur muda, Sarah masih muda, lalu mereka mendapatkan anak. Tetapi Tuhan tidak lakukan ini. Supaya apa? Supaya kita punya cerita sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau hari ini sepertinya tidak ada harapan lagi. Doa-doa yang kita panjatkan selama seolah-olah tidak bisa terjawab lagi. Jangan berhenti berharap. Karena Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Karena anak Tuhan, orang yang percaya ciri khasnya selalu punya pengharapan.
Saya selalu tekankan berulang-ulang di tempat ini bahwa kehilangan uang, harta itu kehilangan sedikit. Jadi kalau hanya memiliki uang, memiliki harta, itu baru memiliki sedikit. Kehilangan kesehatan itu kehilangan banyak. Jadi kalau saudara masih memiliki kesehatan saat ini, berarti masih punya hal yang banyak. Amin. Ya Pak Mangosong ya. Biarpun sudah lebih dari 60 tahun, saya lihat Pak Mangosong masih sehat. Wah, itu luar biasa. Ya, belum ada pantangan, belum makan obat, itu luar biasa. Itu banyak. Daripada kita banyak uang tapi nggak bisa lagi sehat, saudara, berarti kita hanya punya sedikit. Ya. Sudah banyak orang saudara, kita ketemu kemarin ada pesta ngomong-ngomong saudara, dikatakan umur berapa? Wah, kita cerita, wah puji Tuhan, udah makan obat sampai belum makan obat, masih bisa naik motor keliling Jakarta saudara. Ya, hari Senin yang lalu saudara, kami naik motor ke Grogol saudara, karena sana kantor BPD naik mobil, saya bilang naik mobil yang macet, naik motor aja kata ibu gembala, saya naik motor saudara. Ternyata pulang-pulang sehat. Saya pikir nanti begal-begal ibu gembala ini, tahunnya bisa sehat saudara. Saya katakan puji Tuhan kalau masih bisa sehat, bahwa kehilangan kesehatan itu kehilangan banyak. Kalau kita masih sehat berarti kita masih punya sesuatu yang banyak, bersyukurlah. Tetapi kehilangan pengharapan, kehilangan segalanya. Kalau tidak ada pengharapan lagi berarti sudah kehilangan segalanya. Dengan kata lain, kalau kita masih punya pengharapan, kita masih punya segalanya. Amin. Yang dimiliki anak Tuhan ada pengharapan. Tidak boleh hilang pengharapan itu, karena apa? Dengan kita memiliki pengharapan, kita masih memiliki segalanya. Kalau sampai tidak memiliki pengharapan, biarpun sehat, biarpun punya uang, banyak harta, tetapi sudah tidak punya pengharapan, dia sudah kehilangan segalanya. Kita hari ini, dengan kita tahu firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa Ia menjawab doa kita dengan cara yang tidak terduga. Jangan metodekan Tuhan menjawab doa kita, karena Dia berbagai macam cara, 1001 macam cara untuk mengabulkan doa kita. Yang pasti Dia menjawab doa kita. Doa kita tidak pernah sia-sia, karena demikianlah pengharapan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Haleluya. Nama Tuhan Yesus, semua persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati persembahan ini, mengembalikan berlipat ganda seturut dikasih Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya, pulanglah, bawalah segala berkat Tuhan. Tuhan yang penuh cinta, kiranya mencurahkan berkat atas saudara sekalian. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati ekonomimu. Engkau terus berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, ada sukacita, damai sejahtera, dan terus ada di dalam hadirat Tuhan, sehingga anak cucumu perkasa di bumi. Diberkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat, dan tetaplah melayani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa